dalam rangkaian acara safari subuh terjadi bersama masyarakat Kabupaten Tebo di Masjid Agung Al-Ittihad Kabupaten Tebo tahun 2024. Ada satu tamu yang perlu sekiranya disampaikan dalam rangkaian acara ini. Desa Pemekaran bernama Desa Indah tak terkira. Safari subuh program mulia semoga jadi semakin mantap dan sejahtera. Lalu saudara yang selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam lafaz yang paling sempurna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebuah doa yang senantiasa kita mauzukan. Salawat ala Nabi Muhammad. Syafaat al-azim yang diberikan oleh Rasul Habib Rasul Maulana Muhammad akan menjadi syafaat bagi kita semua. Kami bagi kita semua daripada azab akhirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin di dalam mata Allah Subhanahu wa taala, kata lancang kita sajikan tidak minta sesuatu sampah. Quran dan hadis jadi pedoman dan hidup para iman. Untuk itu bersama kita akan membaca Quran yang akan dipimpin langsung oleh Al-Qur'an. Yaitu Fauzi Mansur bin Hadi Mansur kepada yang fahmi pada tafadhal masyhura wa ma'duma. إلى دنيا ولقدرة الصالحة وإلى حاجاتنا سوء لا إله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu berada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Untuk berikutnya bersama kita akan melakukan sambutan Bupati Tebo kepada yang terhormati Bapak Haji Astar Isti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Gubernur Jambi Haji Abdul Sesoseha, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi yang juga hadir, yang kami hormati Bapak-bapak para Kepala UPD, Ibu Pemerintah Provinsi Jambi yang hadir bersama Pak Gubernur, yang kami hormati Ketua Pastas dan Ketua Dewan Masjid Provinsi Jambi yang juga hadir bersama Pak Gubernur pagi hari ini, yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda kemudian yang mewakili para sekretaris daerah, para staf ahli, para asisten dan kepala OPD, Ibu Pemerintah Tebo, jamaah subuh yang kami banggakan. Pertama-tama dan ini kami bersyukur kepada Allah Taala atas berkat rahmat dan keridhaan kita sama-sama melaksanakan dan mengikuti kegiatan ini, serta bersama-sama bersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Gubernur yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Tebo dan masyarakat Kabupaten Tebo menyampaikan ucapan selamat datang di bumi segala seluruh daerah ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini dapat memotivasi kami untuk berkiprah di bidang keagamaan. Selanjutnya pada kesempatan ini izinkan saya melaporkan Pak bahwa peserta safari subuh pagi hari ini di Kabupaten Tebo ini terdiri dari OPD Kabupaten Tebo beserta karyawan dari Pak 200 orang Pak, kemudian para camat se-Kabupaten Tebo, kemudian kepala desa se-Kabupaten Tebo dan masyarakat yang ada di Kecamatan Tebo Tengah Pak, serta anak-anak dari SLTA dari Pulau Suara. Kami sudah siap menunggu arahan dan petunjuk dari Bapak untuk kami laksanakan tugas ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah kami aturkan kepada Bupati Tua Bapak Haji Farasi telah memberikan sambutan dalam rangkaian acara Safar Khusus pemerintah Provinsi Jambi. Hari ini Bapak Ibu Raja Bapak Semarang untuk berikutnya bersama gerakan anak sambutan dan arah Gubernur Jambi. Kembali yang terhormat Bapak Dr. Haji SSH dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadana lidinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah abduhu wa rasuluh la nabiyya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa wasallam. Yang sama-sama kita hormati kemuliaan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Ustadzia SAG FAG, yang kami hormati rekan pejabat Bupati Tua Pak Haji Asman SD MM, yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jambi, Ketua PKRI Provinsi Jambi, Ketua RUI Provinsi Jambi, dan yang menghormati Forkopimda Kabupaten Rebo, hadir juga para pejabat bersama kami dari Provinsi Jambi, ada Kepala Dinas Pendidikan, Dinas PMD, hingga AP2, Dinas Pertanian, kemudian juga para kepala biro yang hadir, kemudian saya hormati juga Sekda Depo dan para OPD yang hadir, staf ahli dan asisten. Juga hadir Ketua MUI Kabupaten Depok, para tuan-tuan guru, para alim, para ulama yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, para camat, kepala sekolah SMA dan SMK yang hadir, kemudian juga seluruh anak-anak kami, siswa-siswi SMK dan SMA yang hadir, dan seluruh jemaah sholat subuh Masjid Al-Ittihad yang insya Allah muliakan. Pada subuh yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Tuhan yang Maha Kuasa, karena sangat banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang kadang lupa kita syukuri. Mari kita syukuri, mudah-mudahan Allah menambah nikmat-nikmat lainnya. Jangan lupa tadi juga hadir anggota DPRD Provinsi Jambi. Hamdani luluh tadi. Cuma tegak dikit kan? Ya lah, caleg itu masih tegak dikit ya. Mungkin juga hadir yang lain, mohon maaf, anggota DPRD Terbo mungkin hadir, saya mohon maaf kita ambil satu. Mungkin juga para caleg yang hadir, mohon maaf tidak boleh. Yang kedua, mari tak lupa kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Kita mengharapkan selalu syafaat beliau. Mudah-mudahan syafaatnya kelak kita akan dapatkan baik saat masih hidup dan saat kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah atau yang Allah hormati, adapun tujuan kami safari subuh keliling yang pertama adalah meningkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Yang pertama, meningkatkan tali silaturahmi antar sesama kita. Yang kedua adalah safari subuh kali kami ini tujuannya adalah bagaimana menghadirkan generasi muda yang cinta masjid. Sebab kita melihat fenomena hari ini yang berkembang, bahwa masjid-masjid kita umumnya besar, umumnya megah,
tetapi tidak diikuti oleh jemaahnya yang juga besar. Orang berlomba-lomba mendirikan masjid, membangun masjid, merubah bentuk masjid, tetapi orang tidak pernah berlomba-lomba untuk masuk masjid. Ini semua berbeda yang kita lihat di masyarakat. Luar biasa, orang berdiri di tengah-tengah jalan hanya untuk menghimpun dana, merubah bentuk masjid, merobohkan masjid, bikin baru. Kemudian juga orang lakukan proposal kemana-mana. Kami Pemprov setiap tahunnya itu untuk masjid puluhan miliar untuk masjid, ya sampai 50 miliar kadang-kadang. Dan pertanyaannya adalah masjid-masjid yang dibangun megah itu adakah orangnya? Jemaah sekalian yang saya hormati, coba lihat yang sholat 5 waktu di masjid itu berapa saf orangnya, ya. Lalu kalau safnya banyak, lihat usianya, rata-rata 50 tahun ke atas yang banyak di masjid itu, yang sudah tua-tua, yang napasnya sudah sengal-sengal ke masjid, tapi dia paksa ke masjid. Pertanyaannya adalah kemana generasi-generasi di bawah itu? Umur 50 ke bawah, mana paginya? Nah, ini ternyata semuanya. Ternyata tidak mudah mengajak orang ke masjid. Meskipun ceramah para mubalik, ceramah para kiai terus mengajak ke masjid, tapi sulit mengajak ke masjid. Maka kami mencoba dengan menghadirkan anak-anak kita, anak-anak sekolah ini untuk hadir ke masjid. Tujuannya adalah dari saat ini kita mulai mengisi pola pikir mereka, merubah mindset mereka untuk sering hadir ke masjid. Mudah-mudahan kita berharap generasi berikutnya nanti kita wariskan generasi-generasi yang cinta masjid. Yang kedua, saya juga lupa senasnya nanti hadir Ketua Basnas Provinsi Jambi. Saya hadir dengan dia, bawa dia, kita lupa menghormatinya. Kalau balik diam-diam lah, ayo. Ya. Nah, saya juga tadi lupa menyupport Kepala Kemenak Tebo dan para kepala kuarket itu juga pada hari ini. Nah, inilah pada subuh kita ini jemaah sekalian yang kami hormati. Yang kedua, yang berikutnya adalah kita ingin juga memastikan bahwa anak-anak kita ini walaupun dia tidak di pondok pesantren, tapi minimal anak-anak SMA SMK ini punya ilmu agama, minimal cukup untuk dirinya, bisa ngaji, bisa sholat 5 waktu, bisa memimpin doa, ya, tahu dengan mana yang sah dan yang batal dan sebagainya, tahu hukum sholat. Minimal tamat SMA nanti masuk perguruan tinggi, dia punya bekal, dia punya ilmu agama yang cukup. Nah, ini kita harapkan mas sekalian. Nah, mudah-mudahan kita semua berharap ketika nanti kita wafat, kita meninggalkan generasi anak-anak yang mencintai masjid, mencintai Al-Quran, dan terus untuk mewariskan agama Allah ini. Terakhir, kita akan masuki pemilu 2024 yang tinggal berapa hari lagi. Pesan kami pada Pak Dandim, Pak Kapolres, Bupati, Ketua DPR, pejabat semuanya, masyarakat Tebo, ciptakan kedamaian, ketentraman di tengah masyarakat. Ketentraman, keamanan, kedamaian jauh lebih penting dari segala-galanya. Maka dari itu, modal kita membangun adalah negeri kita aman. Saya berharap satukan hati masyarakat, meskipun berbeda pilihan, tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai.
Jadi berharap semuanya yang biasa, kalau mendukung, saling mendukung itu biasa. Tetapi bingkai kita adalah dalam bingkai NKRI yang kita cintai, dalam bingkai persatuan dan kesatuan, dalam bingkai ukhuwah Islamiyah yang kita harapkan. Demikian saja, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Allahumma barik lana wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jasa kami aturkan kepada Bapak Ketua Lembaga Adat ya. Ketua yang memberikan kesempatan dan pemerintah Provinsi Jambi di Kabupaten Tebo. Hari ini Bapak Ibu Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saatnya kita akan dengarkan tausiah agama penutup yang akan disampaikan pada Al-Mukarram wal Mukarram Al-Ustaz Haji Tasihal Musayyasa kepada Ibu Fa'alul Fadal Masyurah wa Ba'jurah. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam mati lampu yang Tuhan semangat menjawab salam, saya doakan seumur hidup buntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam dodos sawit yang semangat jawab salam, saya doakan banyak duit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Gubernur Jambi beserta seluruh rombongan Kanwil Kemenang, para kepala PD dan organisasi kemasyarakatan yang setia menemani Pak Gubernur sampai ke Kabupaten Tebo ini. Yang kita hormati dan kita banggakan PJ Bupati Tebo beserta Forkompimda dan seluruh pejabat lingkup Pemda Kabupaten Tebo. Yang saya muliakan guru saya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tebo, izin Pak Yai untuk tausiah segenap ahli, segenap ulama, segenap tokoh masyarakat, tokoh adat, para camat, para kepala SMA dan SMK, para guru, dan selanjutnya anak-anak sekalian jamaah sholat subuh di Masjid Al-Ittihad Tebo yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca menjadi wasilah untuk mempercepat dapat tiket bertemu dengan Nabi Muhammad dan beliau berkenan membawa kita masuk dalam Jannatul Firdaus. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad menuliskan sebuah hadis yang sangat luar biasa, menjadi motivasi bagi kita untuk beramal sungguh-sungguh sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Salatun man kunna fihi azallahu Allahu tahta arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 3 perkara, apabila yang 3 perkara ini ada pada diri pribadi seseorang, maka kelak yaumil mahsyar Allah langsung akan memberikan perlindungan kepadanya di bawah arasnya, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan kecuali cuma ada perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu setelah hidup ada kematian, dan setelah kematian ada masa kita dibangkitkan
lalu dikumpulkan di satu tempat yang bernama padang mahsyar. Di sana kita berdiri dalam keadaan telanjang bulat tanpa ada sehelai benang pun yang menutupi tubuh. Ada manusia yang tenggelam oleh lautan keringatnya sendiri akibat terik matahari yang jaraknya cuma 1 mil di atas kepala, tenggelam oleh keringatnya sendiri sebatas mata kaki. Ada yang tenggelam sebatas lutut, ada yang tenggelam sebatas pinggang, ada yang tenggelam sebatas dada, ada yang tenggelam sebatas leher. Bahkan nanti di padang mahsyar itu akan ada manusia yang tenggelam oleh lautan keringatnya sendiri. Tapi di antara yang tenggelam itu ada orang-orang yang langsung dapat naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada rasa panas meskipun matahari jaraknya dekat, tidak ada gelisah, tidak ada resah, dan dipastikan orang yang mendapat naungan di bawah arasy, mereka lah penghuni surga yang kekal abadi di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama kata Nabi Muhammad, syarat untuk mendapatkan perlindungan di bawah arasy Allah itu yang pertama al-wudu'u 'alal makarih, orang yang senantiasa mendawamkan air wudu. Pantang batal dia berwudu lagi, dia jaga wudunya untuk tidak batal meskipun cuaca sangat panas, cuaca sangat dingin, hati lagi galau, pikiran kacau, temperatur batin tidak stabil, emosi sedang memuncak, dia berwudu, dia tenangkan batinnya untuk berwudu. Orang yang mendawamkan wudu itulah orang yang kelak akan mendapatkan naungan langsung di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah mencatat dengan tinta emas, ada seorang yang kulitnya hitam legam, hina dalam pandangan manusia, setiap hari dicaci maki oleh manusia, namanya Bilal bin Rabah. Satu hari dipanggil oleh baginda Rasulullah, wahai Bilal, ta'al, duduk di depanku, kata Nabi. Bilal, hari ini engkau ada di depanku, orang masih mencaci, orang masih mencela, tapi hari ini aku mendengar bunyi terompahmu sedang berjalan-jalan di dalam surga. Bilal, amalan apa yang kau amalkan dalam hidup ini? Dengan tegas Bilal menjawab, tidaklah batal wuduku kecuali aku berwuduk lagi, dan setelah wuduk aku sholat sunat wuduk 2 rakaat. Siapapun yang mendawamkan wuduk dalam situasi apapun, itulah syarat pertama untuk mendapatkan naungan langsung di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua, jika ingin mendapatkan naungan di bawah arasy Allah, al-musyi'u ilal masajid fi shalam, orang yang suka melangkahkan kakinya ke masjid di saat-saat gelap. Ulama ahli tafsir sepakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gelap dalam hadis ini adalah waktu Isya dan waktu subuh. Siapapun yang suka sholat Isya berjamaah dan siapapun yang suka sholat subuh berjamaah, maka garansi kedua untuk mendapatkan naungan di bawah arasy Allah itu pasti untuknya. Makanya program Pak Gubernur Safari Subuh ini sangat luar biasa, mengajak kita semua untuk merebut tiket naungan di bawah arasy Allah itu. Dan kalau bisa jangan hanya subuh ini, dan kalau bisa Masjid Al-Ittihad ini penuhnya tidak hanya hari ini. Akan bergetar Yahudi ketika melihat jemaah subuh itu sama dengan sholat Jumat. Jutaan manusia yang demo sepanjang jalan tidak membuat getar Yahudi, tapi ketika dia melihat jemaah subuh sama dengan jemaah sholat Jumat, barulah bergetar lutut orang-orang Yahudi itu. Ketika mereka melihat jemaah subuh itu ramai seperti sholat Jumat, mereka akan merasakan detik-detik kehancuran Yahudi di atas permukaan dunia ini. Terima kasih Pak Gubernur, program ini sangat luar biasa. Teruskan, karena ini menuntun kami semua untuk mendapatkan naungan langsung di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga, jika ingin mendapatkan naungan di bawah arasy Allah itu, wa it'amul ja'i', suka memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Kalau kita kebetulan punya rezeki lebih, sering-seringlah memberi makan kepada orang lapar. Ulama ahli tafsir juga sepakat menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang lapar di sini adalah pertama, fakir, kedua, miskin, ketiga, musafir yang kehabisan bekal. Pak Bupati, kami ini musafir, kami lapar. Kalau subuh ini kami dikasih makan, Pak Bupati dapat naungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cemas, jangan cemas. Yang musafir yang penduduk asli Tebo jangan dikasih makan, mereka bukan musafir. Yang musafir, musafir yang kehabisan bekal, dan yang terakhir orang yang mau melaksanakan buka puasa di saat waktu berbuka, mereka juga orang-orang yang lapar. Hadirin yang berbahagia, kalau kita punya teman suka puasa Senin, suka puasa Kamis, suka ayamul bid atau puasa-puasa sunat lainnya,
berikan mereka makan pada saat berbuka di waktunya, maka kita dapat garansi untuk mendapatkan naungan langsung di bawah arsy Allah itu. Hadirin yang berbahagia, inilah 3 hal untuk dapat merebut naungan di bawah arsy Allah. Yang pertama, dawamkan wudu. Yang kedua, sholat berjamaah di waktu isya dan subuh. Dan yang ketiga, beri makan orang-orang yang lapar. Pasti kelak di padang mahsyar kita akan dapat naungan langsung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu tausiah pada subuh ini. Terakhir, saya ingin sampaikan, Pak Gubernur berkomitmen. Ini kabupaten ketiga, Pak PJ. Kabupaten ketiga kita separi subuh. Yang pertama di Tanjab Barat, yang kedua di Muara Jambi, yang ketiga di Tebo. Masing-masing kabupaten untuk bulan ini, masing-masing kabupaten Pak Gubernur menetapkan anak-anak SMA SMK mendapatkan bantuan sebanyak 200 orang. Tinggal dibagi saja oleh Pak Kadis Pendidikan Provinsi, setiap SMA dapat berapa orang. Dari mana uang ini lalu diberikan kepada anak-anak? Kebijakan Pak Gubernur selama ini, seluruh ASN termasuk guru-guru zakatnya dipotong. Maka zakat yang dipotong itu Pak Gubernur memerintahkan kepada kami Basnas, Bang, kembalikan uang-uang kepala sekolah, kembalikan uang guru-guru itu kepada pelajar atau anak-anak mereka yang ada di sekolah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbahagialah apa yang diberikan pada subuh ini. 200 amplop, satu amplop isinya Rp500.000, itu adalah zakat Bapak Ibu sekalian yang dipotong di Dinas Pendidikan Provinsi, dan masing-masing anak hari ini berbahagia mendapatkan cash Rp500.000. Anak-anak sekalian, Rp500.000 ini jangan digunakan untuk membeli kuota dalam rangka main game. Tujuan Pak Gubernur memberikan dana ini bukan untuk itu. Jika ada sepatu yang sudah robek dan tidak layak pakai, jika ada pakaian yang sudah lusuh, tidak layak lagi untuk digunakan, jika ada keperluan terkait dengan pendidikan, Rp500.000 ini gunakan untuk itu. Pulang dari masjid ini, kabarkan kepada orang tua masing-masing di rumah, sampaikan, ayah, bunda, hari ini Pak Gubernur melalui Basnas Provinsi Jambi memberikan kepada kami dana zakat Rp500.000. Bapak, Ibu, tolong beri petunjuk kepada Ananda, mau digunakan untuk apa dalam rangka kepentingan pendidikan Ananda. Begitu Ananda sekalian, berterima kasih kepada Pak Gubernur, selamat kepada Bapak Ibu yang zakatnya hari ini kami realisasikan dalam bentuk bantuan pendidikan kepada anak-anak SMA SMK yang ada di Kabupaten Tebo ini. Semoga kita semua selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih yang beliau merupakan Ketua Basnas Provinsi Jambi, yang akan memberikan ucapan dan tausiah untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi akibah pembelajaran bagi kita semua, sehingga kita bisa menjadi manusia yang semakin beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk berikutnya dan yang memohon berkat pertemuan kita pada kesempatan subuh hari ini, bersama kita akan ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Kiai Haji Rifayah Ibadah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
وتغفر لنا بجميع وتغفر لنا بجميع وتطهرنا بجميع السيئات وترفعنا بجميع العباد وجبال العقار اللهم يا الله اللهم انصر سادتنا وانصر يا الله حصلنا ورزقنا يا الله حصلنا ورزقنا إيمانا وعملا وقولا اللهم صل على وسلم 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 أجرنا وسلم أولادنا وسلم اللهم صل على وسلم وسلم أمورنا يا الله وسلم أمورنا وسلم جميع اللهم اجعلنا وعلمنا وذريتنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.